Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Ramai banget ya. Ya, sekarang episode spesial, episode Bincang Guru. Ada yang tahu nggak temanya hari ini ngapain? Apa pembahasannya? Iya, temanya hari ini adalah rasa yang kecil, makna yang besar. Nah, sesuai dengan tema berarti hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan bulan Ramadan. Ramadan itu unik nggak sih, Mister? Miss kok malu-malu? Uniknya apa coba emang? Beda dari bulan yang lainnya. Beda dari bulan yang lainnya. Ada lagi? Ustazah kita. Ada lagi? Bulan paling itu kali berkali. Oh iya, kebaikannya. Enggak ada hantunya. Ada lagi? Banyak takjil. Oh, banyak takjil itu juga ya, benar. Di sini ya. Warnya sama yang non perang ini war takjil maksudnya itu. Oke, itu. Sama ini mungkin ya kalau misalkan dikaitin sama tema kita sekarang ini, kadang yang kita rindukan dari bulan Ramadan itu enggak selalu mesti hal-hal besar. Enggak mungkin kayak enggak mesti tentang misalkan ada target ibadah apa di bulan Ramadan ini kayak gitu ya, tapi mungkin dari hal-hal kecil. Nah, kayak gimana tuh contohnya misalkan? Mungkin contohnya kayak suara azan maghrib itu yang dirindukan. Iya kan itu mungkin iya kan kayak iya di bulan-bulan yang lainnya mungkin oke, azan maghrib masuk waktunya sholat maghrib kayak gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan rasanya beda ya kayak gitu. Nah, hari ini kita nggak bakal ngomongin yang berat-berat, kita ngomongin yang ringan-ringan aja kayak gitu ya. Jadi Dilan. Apa? Yang apa? Yang berat cukup Dilan. Oh ya, ya, yang berat katanya cukup Dilan. Oke, nah jadi Miss Tara hari ini kita akan tadi ya membahas terkait hal apa sih yang dirindukan di bulan Ramadan kayak gitu. Kok merindukan Miss Rere? Oh, berpelukan. Nah, jadi sebenarnya mungkin pertanyaan besarnya utamanya di podcast ini cuma ada 2 ya kayak gitu. Tapi mungkin nanti jawabannya bakal panjang kayak gitu ya. Nah, tapi untuk yang di pertanyaan pertama nih, segmen pertama, aku nggak butuh jawaban yang panjang-panjang banget. Mungkin cukup 1 kata aja juga bisa beda. Dan harus beda ya, tapi ya harus beda dari satu guru dengan guru yang lainnya kayak gitu ya. Nah, siapin ya kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama. Siapin ya. Nah, ini mungkin boleh ditentukan dulu nanti mau mulai dari mana? Siapa yang jawab? Atau kanan kiri? Kalau dari penonton channel sebelah sini. Kita mirroring guys ya. Oke. Jadi mau dari mana dulu? Dari Iya. Oh, dari MC. Ya, aku setuju dari MC. MC ke sana terus sini gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama. Nah, hal kecil apa sih yang buat Mister merasa ini tuh Ramadan banget gitu? Hal kecil aja. Cukup. Iya, hal kecil aja nggak apa-apa. Jawabnya juga cukup 1 kata juga nggak apa-apa. Oke. Dari aku nih berarti ya jawabnya ya. 1 kata. Iya, ya bebas sih. Yang penting hal kecil aja. 1 kalimat juga boleh kayak. Boleh 1 Iya. kalimat. Yang penting harus beda ya. Nggak boleh ada yang sama ya. Iya. Yang paling belakang deg-degan. Oke, dari MC. Kalau menurut aku yang ini tuh Ramadan banget kata aku sih, belewah. Iya, betul. Itu kata aku itu. Pasti garbisnya belum. Bulan lain. Iya, belewah. Enggak, beda lagi. Beda sama Timun Suri. Oh, yang warna oranye. Iya, teksturnya mirip melon. Mirip melon, berwarna oranye. Iya. Itu belewah. Ayo Miss Kia. Sekarang Miss Kia. Yang cuma dimakan pas bulan Ramadan pasti kolak. Ya nggak pernah makan kolak selain di bulan Ramadan. Lanjut Miss. Wow. Terima. Iya. Sebenarnya mirip sama
Miss Rere kalau ke tukang sayur gitu ya, bakal ada yang beda menunya. Kalau aku sebenarnya bukan belewahnya, tapi cincau hitam. Yang kotak-kotak. Iya. Ramadan banget. Oke, next. Oke, kalau aku temannya kalau di kolek tuh ada pisang, ada candil. Menyebutkan diri psikolog. Boleh yang lain? Boleh. Tapi nggak harus makanan minum lah ya. Pokoknya Ramadan banget gitu. Ramadan banget hal kecil. Duluan melewah jadi. Gak harus makanan, gak harus makanan. Hal kecil ya. Sebenarnya yang paling aku rinduin itu bangun dan tinggal makan. Sekarang nggak bisa tinggal makan ya. Oke. Di sana. Aku bakal mirip kayak Miss Rere, Oh iya. timun suri. Oh, timun Iya, iya yang enak dimakan, dingin di perut gitu. Oke, thank you. Selanjutnya Miss Norma. Oke. Dari tadi kan udah ini terus ya, udah yang makanan berbuka gitu ya. Iya, iya. Yuk kita ke sahur mie instan. Itu Ramadan banget ya. Mie instan. Ya. Itu kayak bosan apa-apa, mie instan adalah kunci. Itu kayaknya anak kos banget sih daripada Ramadan. Iya pakai nasi, jangan lupa telur setengah matangnya dan kerupuk ya. Tahu nggak? Itu Ya oke. Oh siap, oke cut. Sabar bu, sabar. kalau nggak itu Ramadan udah menjelang akhir kayaknya. Iya betul. Makanan, bahan minuman, tidur. Ramadan banget. Ibadah sekali. Betul, tidur. Tidur yang sangat bermanfaat sih. Iya. Dapat pahalanya. Dapat pahala juga tidur. Oke, next. Siapa? Oh, Miss Dia. Ya, tadi kan sama kayak Miss Ayu ya. Selain makanan yang paling diingat oleh aku adalah THR ya, THR. Sekarang udah pagi-pagi. Itu lebaran banget sih ya. Oke. Next, siapa? Oh, Miss Novi. Oh, Miss Novi ada yang dirindukan. Ini mah ciri khas sih, Miss. Iya, Lebih ciri ke khas. kalau misalnya mau kalau misalnya mau masuk Ramadan biasanya ada hal kecil yaitu iklan marjan yang selalu. Biasanya punya cerita unik di setiap tahunnya gitu. Ramadan banget ya sih itu. Udah ada. Bagus, yang tikus ini. Next, siapa? Kok ngomongin marjan di sini? Siapa? Aku. Nggak kecil sih ya, mungkin ini mah butuh effort lumayan gede juga untuk melakukannya. Reunian sih kalau aku. Iya sih, tapi Biasanya mendekati. Dari TV dong, jangan jadi wacana doang, harus beneran. Oke. Flexing. Miss Fania. Kalau aku sih biasanya ini tuh dilakuin Hamin seminggu lebaran atau Hamin 2 minggu lebaran. Bikin kue lebaran. Kuker. Gak terasa ya. 28 hari lagi lebaran gitu. Iya, 28 hari lagi lebaran. Tinggal dong. Tinggal 28 hari. 27 aku mah. Next. Sekarang aku. Oh, Miss Rafa. Mr. Muklis nih. Oh ya, Gak apa-apa dong. aku dulu. Oke. Kalau yang aku rinduin sama teman-teman sih, beres taraweh ngabaso. Mantap mantap. Itu Ramadan kata banget ya. Bakso bismillah. Oh, Oke. aku ya. Cik. Kalau ini ya ibadah yang barangkali tidak ada di bulan lain. Oke. Nah ini biasanya di awal-awal tuh penuh, pertengahan nggak ada nih. Nah, menjelang Lebaran takbiran, nah itu penuh lagi sholat tarawih. Gitu. Betul. Oh iya, tunggu.
Deka. Aku ya? Next. Aku. Oh ya sok. Yang pertama. Ini jawaban singkat. Ya udah deh, kalau cuma satu, ini mainan aku waktu kecil. Petasan. Wih, ya. Petasan korek. Ayo terakhir. Aku ini atau siapa? Boleh. Oh, misal aku dulu boleh aku mengaku. Kalau yang aku rinduin pada saat bulan Ramadan itu nyari takjil cilor. Iya. Itu kan aku rinduin. Sama es campur. Gorengan, banyak gorengan. Cilor edisi Ramadan ya. Oke, cilor. Ya. Next, Miss Dwi. Kalau aku yang paling dirindukan tuh bukber online. Oh, bukber online. Sama keluarga. Jadi Oh harus iya, online. karena LD apa? LDR sama keluarga. Iya, jadi ada harus sama online. Oke, nah, semuanya udah jawab ya? Iya. Oke, nah tadi Miss Mister udah jawab hal apa yang kalau sekali diinget tuh ini Ramadan banget kayak gitu. Mungkin tadi beberapa juga ada yang jawab ini kayak udah ini yang paling aku rindukan juga kayak gitu ya. Nah selanjutnya nih ini mungkin bakal lebih ini ya lebih dalam lagi jawabannya karena iya kayak gitu karena sekaligus menceritakan momen-momen yang sudah berlalu kayak gitu ya karena ya sesuai dengan judulnya juga ya hal yang dirindukan kayak gitu. Nah kira-kira apa sih hal yang Miss Mister rindukan di bulan Ramadan? Pasti banyak dong, banyak nggak sih? Kayak gitu dan nggak harus tadi ya nggak harus yang besar kayak mungkin hal-hal kecil dan mungkin yang nggak di semua orang rasakan juga. Intinya pengalaman pribadi Miss Mister. Nah, sekarang Miss Mister boleh ceritain ke kita semua di sini dan ke penonton di rumah kayak gitu ya. Hal apa sih yang Miss Mister rindukan di bulan Ramadan? Kalau sekarang boleh deh siapa bebas mau siapa dulu. Tapi mungkin yang biar bisa ini ya bertema kayak gitu ya sesuai dengan kategorinya biar beragam juga variatif ya jawabannya. Yang pertama ini temanya tentang masa kecil. Nah, siapa nih yang mau cerita tentang pengalaman masa kecilnya yang paling dirindukan di bulan Ramadan? Ada yang mau cerita nggak? Siapa mau Miss Azifah? Boleh Miss Azifah silakan. Gila ini langsung gede. Silakan Miss Azifah. Gimana Miss? Ya kan waktu kayaknya dulu tuh kan pas aku kecil gitu ya lebih sering tinggal di rumah nenek gitu dibandingkan di rumah sendiri. Terus di rumah nenek tuh ada saudara-saudara sepupu-sepupu yang umurnya nggak begitu jauh gitu. Ada berlima. Nah dulu mah yang dirindukannya teh dulu mah kan tidur teh di barengan gitu ya sama AA sama Teteh sama Ade. Jadi biasanya teh dibangunin sahur. Makan sahurnya teh beneran di belakang banget gitu karena tidurnya teh di depan TV terus makannya pun di situ jadi pas bangun teh langsung nengok teh langsung makan gitu. Nah, dan itu kan yang dirindukan. Iya betul. Tapi beneran langsung makan gak ngapa-ngapain gitu. Terus ya udahnya subuh nungguin subuh terus ya tidur lagi teh di situ lagi gitu dan udah nggak pernah dilakuin sih karena ya udah pada pisah-pisah juga kan tinggal di rumahnya masing-masing. Kakak ada yang udah nikah gitu. Jadi kangen gitu. Terus kadang-kadang kalau malam Jumat kan ada ini ya nightmare side ya di Ardan. Nah, itu tuh agenda biasanya yang bikin ngumpulnya tuh malam Jumat gitu karena mau dengerin dulu. Ramadan juga tetap ada. Tetap ada. Abis taraweh teh jam 9:30 dengerin terus lanjut tidur sahur di situ. Itu sih sekarang udah nggak pernah sih. Kayaknya udah lama banget itu kelas berapa ya? Berarti SMP yang kayaknya. kenapa bisa dirindukan tuh ya karena emang udah enggak lagi. Iya, gitu ya. dan susah juga sih kalau pengen karena kan ada yang udah nikah mah gimana gitu ya, gitu. Iya maksudnya, jauh juga gitu, nggak tinggal deket-deketan juga sekarang. Gitu. Ya Allah, iya. Ada rencana untuk mengulang lagi mungkin dengan saudara-saudaranya? Mungkin, tapi kayaknya nggak akan dengan tim yang sama gitu. Paling sama yang lebih kecil lagi gitu, sama yang AA kayaknya udah enggak. Ada tim tidur bersama. Iya, circle baru bersama bocil tapi jadinya. Bener ya, nginep di rumah nenek itu sama saudara-saudara sepupu-sepupu itu bener.
paling dirindukan juga ya. Oke, terima kasih Mas Bisa Siva. Siapa lagi yang mau cerita tentang masa kecilnya di bulan Ramadan? Oh, Miss Kania, boleh silakan Miss. Ya, jadi aku mau cerita. Iya, Iya, jadi dulu tuh kalau misalkan sholat tarawih itu aku tuh suka ini, masih kecil tuh beda sama apa? Masjid komplek, jadi bukan masjid komplek gitu, tapi masjid komplek lain gitu. Anak komplek nih ya. Iya, biasanya suka disamper temen Kania gitu. Ya, jadi kita tuh aku tuh diajakin untuk sholat tarawih ke masjid komplek lain. Kenapa? Karena rakaatnya lebih dikit. Iya, soalnya kalau di komplek itu 2-3 kan mainnya capek gitu ya kalau untuk anak kecil. Iya, astagfirullah. Apa? Iya, jadi kalau di komplek lain mah cuman 11 rakaat kayak gitu. Terus emang sih masjidnya lumayan jauh dikit tapi nggak apa-apa lebih 11 gitu kan. Iya. Gitu. Iya, perjalanannya gimana ya? Cuma ngelewatin gang aja gitu, jadi kompleks sana gitu. Iya. Apa? Sekarang mah enggak tuh. Oh, sekarang udah enggak berarti. Udah, iya. Yang bikin kangennya berarti? Bikin kangennya tuh sama teman-teman tuh pasti selalu bawa amunisi gitu. Keripik pedas. Wow. Kita tuh terus bawa ini mie instan gitu loh. Itu dia, keras banget. Itu nggak boleh ya, cuma nggak tahu lah. Jangan dicontoh. Iya. Terus sholat tarawihnya tuh parahnya suka bolong-bolong gitu. Jadi awalnya mah iya gitu ya. Istirahat dulu. Oh, maksudnya dua kan rakaat awal sholat kan 4-3 gitu. 4-nya iya, 4 lagi enggak, 3 baru iya gitu. Nah, itu nggak boleh diikutin tapi kangen aja gitu. Ada momen lucunya juga. Apa tuh? Kan dulu aku tuh bimbel. Nah, kebetulan di masjid itu teh bimbel dekat rumah ada. Nah, terus si kepala bimbelnya tuh suka tarawih di masjid yang komplek itu tuh yang 11 rakaat itu. Terus tiba-tiba dia tuh sholat di sebelah aku. Wah, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku harus sholat 11 rakaat jadi. Aku deg-degan, aku takut. Gitu. Dan yang momen yang aku kangenin karena aku udah jarang ketemu sama teman-teman sekitar aku gitu, itu udah pada nikah, udah pada kerja, jadi kangen kayak gitu. Iya, sedih. Tiba-tiba udah nggak nikah, udah nikah katanya. Udah nikah. Sendiri lagi. Ini tiba-tiba dikasih undangan nikah, udah nikah juga ya dia. Sedih gitu. Nyusul kan? Nyusul. Kalian mau ditanya kapan? Oh iya, kapan jadi Ini kan nggak tahu. Ya secepatnya aja. Amin. Oke, terima kasih Miss Kania. Ada lagi yang mau cerita tentang masa kecil? Oh iya, silahkan Mr. Akmal. Banyak sih ya. Nah, tapi aku paling ingat tuh yang pengen dikangenin itu pas ngabuburit sama bapak sama teteh gitu. Nah, tapi kecil banget itu, aku masih kecil banget ya. Berapa emang? Segini. Kelas mungkin TK mungkin ya. Oh, TK. Lah segituan lah. Jadi kalau ngabuburit sama bapak itu naik sepeda ya, gak pakai motor tuh, naik sepeda. Aku dibonceng dari belakang, teteh di depan gitu ya. Kadang kebalikan gitu ya. Kebalikannya gitu. Yang nyupirinnya bapak saya gitu. Iya. Iya gitu. Terus? Pas ngabuburit itu pasti belinya itu Dunkin Donat gitu ya. Dulu makan Dunkin Donat ya? Bener nggak? Bener nggak dulu mah gitu ya? Sebut brand. Iya, yang paling keren itu Dunkin Donat gitu dulu mah ya. Kalau dia Koponya darah Kopo gitu aja. Dunkin Donat tuh dulu adanya di itu tuh. Nah, deket-deket Miko itu gitu. Jadi naik sepeda ke komplek-komplek itu. Kan lumayan jauh tuh dari rumah saya gitu ya. Dari Cibaduyut ke sana tuh. Jadi import bapaknya itu lebih besar gitu ya. Jadi sampai sekarang kenangan itu iya, kenangan itu nggak hilang gitu. Apa kenangannya kenapa? Nggak hilang gitu. Jadi masih ingat sampai iya, membekas banget karena dari kecil gitu, kecil banget
sampai sekarang gitu udah berkeluarga masih ingat gitu momen itu gitu. Yang dikangeninnya itu ya bersama itu gitu, nyari takjil gitu ya, jalan-jalan bareng, ngabuburit gitu. Dan suatu momen aku pernah tuh masuk kaki itu ya, sampai apa? Kaki aku masuk ke jari-jari gitu. Luka gitu. Jari-jari sepeda gitu. Jadi ingat banget gitu momen-momennya itu. Dan pas waktu itu aku balik tuh langsung buka puasa. Soalnya aku nangis gitu kan, masih kecil. Ya udah cik si mama teh, melilah cikibal. Ingat kan nih makanannya itu cikibal gitu. Cikibal sama apa ya minumannya lupa lagi aku. Yang paling ingatnya itu gitu. Segitu aja. Oke. Oke, nah itu tentang masa kecil ya. Ada lagi yang mau cerita mungkin sebelum kita pindah kategori nih? Udah nggak ada? Nggak ada? Oke, berarti kita pindah ke kategori selanjutnya ya, yaitu tentang tradisi keluarga. Apa tuh yang dikangenin di bulan Ramadan yang berkaitan dengan tradisi keluarga? Siapa yang mau cerita? Aku boleh. Siapa dulu? Sweet. Hobi Ba. Bebas, siapa dulu? Ladies first, ada ladies. Miss Ayu. Oh ya, Miss Ayu silakan. Kalau aku yang dikangenin dari tradisi keluarga adalah minum teh. Minum teh. Kan kalau misalnya nah, enggak Jepang. Kan kalau English breakfast. Ya like that. Nah, but enggak. Cuma kan kalau yang aku tahu gitu ya, kalau misalnya orang-orang Jawa kan kebetulan aku turunan Jawa gitu ya. Jawa lagi. Jawa. Aku Jawa. Sunda, oke. Jawane ning Madiun. Oke. Yes, paron ge. Paron. Wes. Ge. In Indonesia please. In Indonesia mboten ge. Jadi kalau misalnya di Jawa tuh kan emang dikenal dengan minum teh gitu ya, dan biasanya itu kan pagi-pagi ya kan, pagi-pagi. Nah tapi kalau keluarga aku itu pasti teh itu adalah minuman wajib yang ada pada saat buka puasa. Betul. Teh manis, hangat ya, panas sih, lebih ke panas sih. Dan itu tuh harus pakai gula batu kalau mau maku. Harus pakai gula batu gitu. Terus pakai teko yang apa tuh namanya? Keramik. Nah, teko keramik. Yes. Aku masih ada di rumah dan itu tradisinya masih ada sampai hari ini. Itu tuh, nah sayangnya karena aku udah menikah gitu ya. Jadi minumnya kopi? Enggak, suami aku nggak begitu suka gitu dengan itu tuh. Jadi dan minum itu teh jadi sendiri? Enggak. Aku jadi nggak minum teh. Nah cuma kemarin itu kan aku puasa pertama tuh di rumah mama, terus aku dikasih minum itu kayak aku kangen gitu. Padahal deket gitu ya, tapi momen minum teh bareng sama keluarga, apalagi kan dulu kan bareng sama teteh-teteh gitu ya. Terus udah gitu tuh kayak kita rebutan apa sih namanya, korma gitu kan. Itu tradisi itu sih yang paling aku kangenin. Teh minuman wajib pada saat buka. Begitu. Terima kasih. Yang mana? Ya itu ada di sebelah sana. Mana? Oh iya benar. Terinspirasi betul. Lupa ya, editor. Sebelah sini ya. Masukin kalau ya. Oke, terima kasih Miss Ayu. Selanjutnya, siapa? Miss Rima berarti. Silakan Miss. Ini ada. Oke, tentang tradisi keluarga ya. Sebenarnya ini mungkin kalau tadi dirindukan tuh konteksnya banyak yang karena sudah tidak dilaksanakan. Kalau ini sebenarnya masih dilaksanakan, cuman karena mungkin hanya ada di Ramadan gitu lah ya. Jadi ya dirindukan. Tradisi keluarga bagi aku itu adalah sahur bersama. Jadi sahur bersama karena di keluarga aku tuh lumayan strict gitu lah sebenarnya konteksnya mengenai screen time. Dulu terutama gitu ya, waktu belum ada HP kayak TV gitu tuh, di waktu banget itu nggak boleh sembarangan nyalanya, dan terutama waktu sahur sama sekali kita tuh tidak nyalain TV sama sekali. Jadi ya mungkin saatnya berkumpul bersama tuh ya itu gitu loh, ketika
sahur. Meskipun kadang ya orang baru bangun juga ya cuma ngahulang makan diem, tapi semuanya ada present gitu di meja, di semuanya ada. Kalau buka puasa kan kadang kayak misalnya teteh bukber atau aku yang bukber gitu ya, jadi kadang nggak lengkap. Kalau sahur mah insya Allah selalu ada gitu, selalu lengkap semua. Jadi Kalau sahur sama siapa? iya kan, kalau sahur mah udah pasti baru bangun juga gitu. Jadi pas di rumah itu sih yang tradisi yang ya Ramadan banget, at least di keluargaku gitu. Dan sampai sekarang berarti nggak nyalain layar apapun selama sahur. Iya, nggak boleh. Bagus itu belajar ini praktik mindful eating itu, Iya. kan? Jadi fokus sama makanannya. Tapi sebenarnya sekarang agak susah sih karena ya aku juga kadang gitu, makanya mungkin dirindukan karena konteksnya terutama dulu gitu yang beneran tanpa screen itu. Tapi sekarang juga nambah member gitu ya, ada Damai ikut sahur gitu. Udah sih, terima kasih Miss Rimba. Sahur bersama. Ya, selanjutnya coba tadi. Oke, Mr. Indra. Apa nih? Tradisi keluarga ya? Iya, betul. Oke, aduh, kalau tradisi keluarga banyak banget ya. Kurang lebih tadi ada beberapa yang sama juga sama Miss Ayu juga. Kalau buka, ibu pasti selalu nyediain teh anget. Terus harus bareng juga di ruang makan. Tapi yang mau aku ceritain ini ya, sebelum Ramadan. Jadi kalau di tempat aku itu ada, mungkin di sini juga ada ya, namanya nyadran. Betul, nyadran, betul. Nah, kalau di keluarga aku selain ziarah kubur ya sebelum masuk Ramadan, biasanya kita itu keluarga itu masak gede, jadi yang agak banyakan. Terus dikirim pakai rantang. Jadi rantang itu yang disusun gini. Jadi ada nasinya, terus ada bagian lauk ayamnya dan sebagainya gitu. Jadi yang bawain itu sama cucu-cucunya gitu. Jadi anak-anaknya gitu. Waktu itu aku bawain ke keluarga-keluarga aku, adiknya ibu, kakaknya ibu dan sebagainya. Yang bikin aku seneng adalah tiap pulang itu dikasih uang. Jadi lumayan kan 10.000, 20.000 dan sebagainya gitu. Jadi dapat rantang kosongnya sama dikasih uang buat jajan seperti itu. Itu yang momen hampir tiap tahun dilakukan gitu. Jadi masya Allah luar biasa ya. Jadi kan kebetulan ibu itu keluarganya banyak ya, kakak adiknya gitu, dan di satu daerah kebanyakan gitu. Jadi ketika momen itu tuh ya, aduh seneng banget panen uang seperti itu. Gitu. Dan tidak hanya pas Ramadan ya, pas pra Ramadan, sebelum Ramadan gitu, tapi pas bulan Ramadan pun biasanya sore-sore biasanya kita saling mengunjungi gitu. Jadi saling berbagi makanan satu sama lain. Itu sih yang saya rindukan dan pengen segera aku lakukan setelah ini. Thank you. Banget. Ya. Berarti sebelum lebaran pun udah panen uang ya, Mister ya? Alhamdulillah. Dulu. Iya, dulu. Ramadan pasca Ramadan. Dulu. Seru banget. Iya. Nah, udah ada lagi yang mau cerita tentang tradisi keluarganya? Nggak ada. Oke, berarti kita pindah kategori kalau kayak gitu ya. Nah, sekarang kategorinya adalah suasana sekolah. Nah, emang suasana sekolah pas bulan Ramadan itu apa sih biasanya yang khasnya? Paling sunlight kayak gitu ya, pulang cepet kayak gitu. Lomba-lomba apa? Ngantuk. Nggak pakai seragam, pakai Oh iya, nggak pakai seragam. Oh iya, buku Ramadan juga, terus nanti harus fansign Pak Ustadz kayak gitu ya. Harus ada TTG. Iya, kayak gitu. Sama cat. Rata-rata mungkin semuanya sama ya kayak gitu. Dan mungkin ya kangen, cuma mungkin oke. Kalau sekarang Apa? Sekarang apa? Enggak tahu, masih ada apa enggak? Buku Ramadan terus harus fansign. ada. Tergantung sekolahnya. Tergantung sekolah. Kalau kayaknya nggak semua mewajibkan harus ada tanda tangan Iya, ya. iya, Sekarang iya. yang penting catatannya doang gitu. Kalau dulu kan nggak dianggap hadir kalau Nggak ada tanda tangan. ya fansign. Itu sih, iya itu suasana sekolah. Dede pagi-pagi gitu. Oh iya bisa kayak gitu. Iya, kalau aku dulu gitu. Di Mama Kalau Dede. nggak keburu gitu ya, ada apa namanya? Kalau sholat ngantri gitu kan, terus apa namanya? Kadang-kadang udah isya langsung taraweh pulang gitu kan, jarang ada tausiahnya. Udahlah, Mama Dede adalah kunci. Tanda tangannya gimana? Tanda tangannya tetap minta karena masih saudara aku, jadi ya udah.
Oke, itu suasana sekolah ya. Kayak nanti kalau misalkan tiba-tiba ada yang kepikiran, terus kayaknya aku kangen gitu ya suasana sekolah di bulan Ramadan kayak yang ini gitu ya, itu boleh nanti Miss Mister cerita ya. Nah berarti selanjutnya kategorinya terkait makanan Ramadan. Siapa nih yang mau cerita nih?